Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, kita ketemu lagi dengan mata pelajaran kimia bersama saya Ibu Amin Yuryati. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum yang kemarin kita sudah bahas pada pertemuan yang kemarin. Kita akan masuk kepada bentuk orbital. Setelah kalian mengetahui bilangan-bilangan kuantum yang kemarin sudah kalian pelajari, maka kita akan mengetahui bagaimana bentuk-bentuk orbital. Baik para siswa, kita melihat bentuk orbital yang kemarin sudah kalian pelajari. Jadi bentuk orbital bergantung pada bilangan kuantum azimutnya. Dalam hal ini akan dibahas bentuk orbital S, P, dan D. Pada kesempatan kali ini kita melihat bentuk orbital S dulu, ya, yang mempunyai tingkat energi yang paling rendah. Bentuk orbital S berbentuk simetris bola, ya, jadi berbentuk simetris bola. Sedangkan orbital 2S itu akan lebih besar dari orbital 1S. Jadi 2S itu akan lebih besar dari 1S. Demikian juga dengan 3S, dia akan mempunyai bentuk orbital lebih besar daripada 2S dan 1S, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita melihat bentuk orbital P. Nah, kita perhatikan bentuk orbital P itu berbentuk seperti balon terpilin, ya. Distribusi elektron pada subkulit P terletak dalam dua cuping seperti balon terpilin, seperti ini. Jadi yang kita lihat seperti ini, ya. Perhatikan, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, ya. Setiap subkulit P terdiri dari 3 orbital sesuai dengan 3 nilai M-nya. Untuk L sama dengan 1, yaitu M sama dengan -1, 0, dan +1, ya. Nah, ketiganya pada orbital P ini dinamai sesuai dengan orientasinya dalam ruang, yaitu PX, kemudian PY, dan PZ. PX terarah pada sumbu X, ya. PX terarah pada sumbu X seperti ini, sedangkan PY terarah pada sumbu Y, sedangkan PZ terarah pada sumbu Z. Kemudian berikutnya para siswa, kita akan melihat bentuk orbital D, ya. Bentuk orbital D itu akan lebih kompleks daripada bentuk orbital P, ya. Bentuk orbital D mempunyai bentuk yang lebih kompleks, ya, karena nilai M-nya itu akan mempunyai nilai M5, ya. Jadi mempunyai nilai M5. Setiap subkulit D terdiri dari 5 orbital yang ditandai sebagai berikut, ya. Jadi D Z kuadrat, DX kuadrat, Z kuadrat, ya. Kemudian DXY, kemudian DYZ, DXZ. Bunga balon terpilihnya itu akan lebih kompleks atau sebanyak 4. Ya, ini nanti akan berputar sesuai dengan sumbu masing-masing, ya. Jadi orbital Y2 terletak pada sumbu X dan Y, sedangkan orbital D2 terletak pada sumbu Z2 terletak pada sumbu Z, ya, dan seterusnya. Setiap orbital D sama seperti orbital yang lainnya
dapat menampung maksimum 2 elektron. Nah, baiklah para siswa, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang konfigurasi elektron atau bagaimana aturan menentukan konfigurasi elektron. Tentu saja penulisan konfigurasi elektron didasarkan pada aturan Aufbau, aturan Hahn, dan prinsip larangan Pauli. Nah, selanjutnya penulisan-penulisan itu kemarin sudah dibahas tentang aturan Aufbau, tentang aturan Hahn, ya, tentang aturan larangan Pauli. Ya. Nah, sekarang yang belum kita bahas itu adalah penulisan konfigurasi elektron konfigurasi elektron, yaitu kestabilan subkulit yang terisi penuh dan setengah penuh. Mari kita lihat bersama-sama. Pada aturan Aufbau kemarin saya ulangi sekali lagi, kita melihat aturan Aufbau bahwa susunan tingkat energi orbital dalam atom atau ion bertunggal, ya, berelektron tunggal. Nah, di sini tingkat energinya makin ke atas itu adalah makin tinggi. Nah, kemudian pada dalam atom atau ion berelektron banyak, tingkat energi orbital bergantung pada bilangan kuantum utama dan azimutnya. Ya. Susunan tingkat energi orbital dalam atom atau ion berelektron banyak. Jadi tingkat energinya semakin meninggi. Ya. Nah, ini adalah susunan konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau. Ya, dan seterusnya, 1s, 2s sampai 7s dan seterusnya. Nah, kemudian aturan Hahn, ya, maka aturan Hahn yang paling tepat, ya toh, itu adalah, perhatikan contoh atau gambar yang tertera di layar, ya. Oke. Nah, untuk larangan Pauli, maka tidak ada nilai NMLS yang sama. Nah, itu intinya pada itu, ya. Kita lanjutkan. Kemudian pada penulisan konfigurasi elektron dan diagram orbital, ya. Jadi setelah kita memahami aturan menentukan konfigurasi elektron, maka kita lihat dulu, ya. Perhatikanlah terlebih dahulu beberapa contoh berikut ini. Ya, misalnya Na yang mempunyai nomor atom 11, maka mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Sampai dengan contoh yang keempat, yaitu skandium Sc yang mempunyai 21 elektron, maka dia akan mempunyai konfigurasi elektron sampai pada 3d1. Dari contoh-contoh di atas itu dapat disimpulkan bahwa pengisian orbital dalam subkulit dimulai dari tingkat energi terendah kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Subkulit terakhir berisi elektron sejumlah yang tersisa, jadi belum tentu terisi penuh. Nah, untuk contoh yang lebih banyak, silahkan kita lihat. Nah, mari kita isikan kita memasukkan nomor atom atau atom dengan jumlah elektron tertentu. Baiklah, kita mulai. Kita melihat konfigurasi elektron dengan nomor atom 26. Nah, oke, coba kita periksa, ya. Nah, maka diagram orbital atom yang mempunyai jumlah elektron 26 itu ternyata nanti akan seperti ini. Nah, jadi berakhir pada 3d6. Ya, jadi penulisan
konfigurasi elektron ini berdasarkan kulit elektron, tetapi berdasarkan orbital terakhirnya itu adalah 3d6, sehingga konfigurasi elektron menurut kulit, ya, pada kulit K tersebar 2 elektron, pada kulit L tersebar 8 elektron, pada kulit M tersebar 14 elektron, dan pada kulit N tersebar 2 elektron. Mari kita lihat lagi atom dengan nomor atom dengan jumlah elektron misalnya 21. 21. Oke, kita lihat lagi bagaimana atom dengan nomor 21. Nah, berarti diagram orbitalnya ini juga berakhir pada 3d1. Ya, berakhir pada 3d1. Penulisan elektron, urutan konfigurasi elektronnya ini berdasarkan konfigurasi elektron sesuai dengan kulit, ya, sehingga konfigurasi elektron menurut kulitnya itu adalah K. Pada kulit K sebanyak 2 elektron, L sebanyak 8 elektron, M sebanyak 9 elektron, dan N sebanyak 2 elektron. Nah, konfigurasi elektron berdasarkan database, ya, maka kita bisa melihat ini, ya. Silahkan nanti kalian cermati, ya, pada buku kalian masing-masing konfigurasi elektron yang terdapat pada database. Artinya adalah elektron yang mempunyai nomor atom 1 sampai dengan nomor atom 30. Nah, kemudian para siswa, bagaimana menulis konfigurasi dengan singkat? Maka penulisan konfigurasi dengan singkat kemarin juga sudah pernah saya singgung, ya, dengan menggunakan nomor atom golongan 8A, ya, atau nomor atom stabil, ya, golongan 0, ya, mulai dari H, kemudian HE, ya, HE, kemudian NE, dan seterusnya. Sebagai contoh, misalnya konfigurasi elektron Na, ya, itu sama dengan konfigurasi elektron Ne, kemudian ditambah dengan 3s1. Kemudian contoh yang kedua, misalnya konfigurasi elektron Br yang mempunyai nomor atom 35, maka sama dengan konfigurasi elektron Ar, ya, Ar yang berakhir pada 3p6, maka kemudian baru ditambahkan 3d10, 4s2, dan 4p5. Nah, selanjutnya bagaimana kestabilan subkulit D yang terisi penuh dan setengah penuh? Nah, berdasarkan aturan Aufbau, maka konfigurasi elektron krom yang mempunyai nomor atom 24 dan tembaga, ya, yang mempunyai nomor atom 29. Nah, itu konfigurasi elektronnya adalah, ya, Ar, ya, untuk krom, ya, untuk krom itu adalah Ar 3d4, 4s2. Nah, untuk Cu berarti konfigurasi elektronnya 3d9, 4s2. Nah, hasil percobaan menunjukkan bahwa konfigurasi elektron Cr dan Cu adalah sebagai berikut, ya. Untuk Cr itu adalah Ar 3d5, 4s1, sedangkan Cu itu adalah 3d10, 4s1. Nah, fakta ini, ya, ditafsirkan bahwa subkulit D itu akan terisi penuh atau setengah penuh, itu akan lebih stabil, sehingga konsep konfigurasi elektron stabil itu bisa ditambahkan bahwa konfigurasi elektron stabil itu akan stabil. Jadi konfigurasi elektron itu akan stabil jika elektron terisi penuh atau setengah penuh.
Nah, berikutnya para siswa, kita akan melihat konfigurasi elektron dari ion. Nah, kation tunggal atau ion positif tunggal, ya, artinya apa? Ion yang mempunyai muatan positif. Nah, apa saja ion yang mempunyai muatan positif? Semua ion logam mempunyai muatan positif. Nah, saya memberikan contoh pada kalian sebagai sebagai contoh ya, itu adalah ion Fe atau besi ya. Besi itu bisa bertindak sebagai Fe2+ dan bisa bertindak sebagai Fe3+. Nah, Fe2+, maka konfigurasi elektron adalah Ar kemudian 3D6. Sedangkan untuk Fe3+, konfigurasi elektronnya adalah Ar kemudian 3D5. Nah, itu adalah contoh dari elektron, konfigurasi elektron kation tunggal atau ion positif. Sedangkan untuk anion ya, yang mempunyai muatan negatif atau ion negatif tunggal ya, contohnya adalah, saya membuat contoh, itu adalah pada unsur P atau fosfor yang mempunyai nomor atom 15, sehingga konfigurasi elektronnya adalah Ne 3s2 3p3. Nah, sehingga untuk P negatif 1 ya, P negatif 1 atau 1 negatif, itu konfigurasi elektronnya adalah Ne 3s2 3p4. Sedangkan untuk P3 minus, nah ini P3 minus, jadi ini letaknya di atas ya para siswa, itu adalah mempunyai konfigurasi elektron Ne kemudian 3s2 dan 3p6. Nah, itulah para siswa untuk konfigurasi elektron dari ion. Baiklah para siswa, demikianlah materi yang sudah kita bahas untuk kali ini. Kita sudah membahas tentang bentuk orbital dan konfigurasi elektron ion. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih pahamnya, silahkan kalian membuka buku kalian masing-masing dan kalian tetap mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di dalam buku kalian masing-masing. Silahkan tetap kalian semangat belajar di rumah, stay at home, dan tetap berdoa supaya kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.